Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi yang berkaitan dengan volume bangun ruang kerucut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Volume bangun ruang kerucut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita dapatkan beberapa rumus bagaimana cara menghitung volume bangun ruang kerucut. Nah, jika yang diketahui adalah luas alas dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. Kemudian jika yang diketahui adalah panjang jari-jari alas dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R pangkat 2 dikali T. Berikutnya, jika yang diketahui adalah panjang diameter alas kerucut dan tinggi kerucut, maka volume kerucut dapat dirumuskan dengan volume kerucut sama dengan 1/12 dikali pi D pangkat 2 dikali T. Nah, di mana nilai pi yang akan kita gunakan di sini adalah 22/7. Jika panjang jari-jari atau diameter alas atau tinggi kerucutnya itu merupakan kelipatan dari 7. Atau bisa juga kita gunakan nilai pi sama dengan 3,14 jika panjang jari-jari dan diameter alas serta tinggi kerucut itu bukan merupakan kelipatan dari 7. Nah, selanjutnya untuk L alas ini adalah luas alas kerucut, kemudian R adalah panjang jari-jari alas kerucut, kemudian D adalah panjang diameter alas kerucut, dan T adalah tinggi kerucut. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan volume sebuah kerucut terpancung. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan volume kerucut terpancung di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bangun ruang di samping ini. Nah, gambar ini merupakan gambar dari sebuah kerucut terpancung. Nah, di mana kerucut ini mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi atas yang berbentuk lingkaran. Juga terdapat selimut kerucut terpancung. Nah, perhatikan bahwa panjang jari-jari alas dari kerucut ini adalah 21 cm. Sedangkan panjang jari-jari atas dari kerucut ini adalah 7 cm, di mana tinggi dari kerucut terpancung ini adalah 15 cm. Nah, di sini akan kita cari volume kerucutnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka panjang garis pelukis dari kerucut terpancung ini kita perpanjang sehingga bertemu di satu titik, yaitu titik puncak kerucut. Nah, perhatikan bahwa pada kerucut ini terdapat 2 buah kerucut, yaitu kerucut 1 dengan panjang jari-jari alasnya adalah 21 cm dan kerucut 2 dengan panjang jari-jari alasnya adalah 7 cm. Nah, di sini akan kita hitung volume kerucut terpancungnya. Nah, untuk menghitung volume kerucut terpancung dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume sama dengan volume kerucut 1 dikurang dengan volume kerucut 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung berapakah volume kerucut 1 yang mempunyai jari-jari.
21 cm, dan berapakah volume kerucut 2 yang mempunyai jari-jari 7 cm. Sehingga langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung volume kerucut 1. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume kerucut 1 ini adalah sebagai berikut. Volume kerucut 1 sama dengan 1/3 dikali pi R1 pangkat 2 dikali T1. Nah, di mana R1 ini adalah panjang jari-jari kerucut 1, yaitu 21 cm, dan T1 adalah tinggi kerucut 1 yang belum diketahui. Nah, perhatikan kerucut 1 ini. Nah, di sini tinggi dari kerucut 1 ini belum diketahui. Maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi kerucut 1 ini. Nah, untuk menghitung tinggi dari kerucut 1 ini, maka perhatikan segitiga ABC. Nah, di sini akan kita gunakan konsep kesebangunan dua buah segitiga untuk mencari tinggi kerucut 1 ini. Nah, berdasarkan gambar ini, maka kerucut 1 itu mempunyai tinggi T1, di mana T1 adalah panjang garis AB. Maka akan kita cari berapakah panjang garis AB ini. Sehingga akan kita cari terlebih dahulu berapakah tinggi kerucut 1 atau panjang garis AB. Nah, perhatikan segitiga ABC ini. Segitiga ABC itu merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya berada di titik B. Nah, pada segitiga ABC ini terdapat sebuah segitiga, yaitu segitiga ADE, di mana segitiga ADE merupakan segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik D. Nah, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Maka, dengan menggunakan konsep kesebangunan itu didapat bahwa perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sama. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini adalah sisi BC itu bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi AB bersesuaian dengan sisi AD. Sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini sama, yaitu AB per AD sama dengan BC per DE. Nah, dari soal diketahui bahwa panjang BC adalah 21 cm, sedangkan panjang sisi DE adalah 7 cm. Nah, kemudian panjang sisi AD di sini belum diketahui. Kemudian panjang sisi BD adalah 15 cm. Maka panjang AB itu sama dengan AD ditambah BD, yaitu AD ditambah 15. Sehingga AB per AD itu sama dengan AD ditambah 15 per AD. Kemudian sama dengan BC per DE, yaitu 21 per 7. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 7 dengan AD ditambah 15, kemudian sama dengan kita kalikan 21 dengan AD, hasilnya adalah 21 AD. Sehingga didapat persamaan 7 dikali AD ditambah 15 sama dengan 21 dikali AD. Nah, untuk ruas kiri yaitu 7 dikali AD ditambah 15, maka 7 dikali AD hasilnya adalah 7 AD. Kemudian hasil dari 7 dikali 15 adalah positif 105. Kemudian sama dengan 21 AD. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita pindahkan 7 AD ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 7 AD. Sehingga didapat 105 sama dengan 21 AD dikurang 7 AD.
Nah, hasil dari 21 AD dikurang 7 AD adalah 14 AD. Maka didapat 105 sama dengan 14 AD. Nah, untuk mencari nilai AD dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 14, sehingga didapat AD sama dengan 105/14. Nah, hasil dari 105 dibagi dengan 14 adalah 7,5. Maka didapat AD sama dengan 7,5. Nah, jadi didapat bahwa panjang AD pada segitiga ini adalah 7,5 cm. Nah, karena didapat panjang AD sama dengan 7,5 cm dan BD sama dengan 15 cm, maka panjang AB itu dapat dirumuskan dengan AD ditambah BD, yaitu 7,5 cm ditambah 15 cm. Nah, hasil dari 7,5 cm ditambah 15 cm adalah 22,5 cm. Maka didapat panjang AB sama dengan 22,5 cm. Nah, karena AB ini adalah tinggi dari kerucut 1 atau T1, maka didapat bahwa nilai T1 sama dengan 22,5 cm. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat bahwa tinggi kerucut 1 yaitu T1 adalah 22,5 cm dan panjang jari-jari kerucut 1 yaitu R1 sama dengan 21 cm. Maka tinggal kita hitung volume kerucut 1 berdasarkan rumus ini. Sehingga volume kerucut 1 itu sama dengan 1/3 dikali Pi, yaitu dikali dengan 22/7, kemudian dikali dengan R1 pangkat 2, yaitu dikali dengan 21 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T1, yaitu dikali dengan 22,5 cm. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan bahwa 1/3 dikali dengan 22/7 itu sama dengan 22/21. Kemudian dikali dengan 21 cm dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 441 cm persegi. Kemudian dikali dengan 22,5 cm. Nah, perhatikan bahwa 441 cm persegi ini bisa kita bagi dengan 21. Hasilnya adalah 21 cm persegi. Sehingga didapat volume kerucut 1 sama dengan 22 dikali 21 cm persegi dikali dengan 22,5 cm. Nah, hasil dari 22 dikali dengan 21 cm persegi adalah 462 cm persegi. Kemudian 462 cm persegi dikali dengan 22,5 cm adalah 10.395 cm kubik. Maka didapat bahwa volume kerucut 1 ini adalah 10.395 cm kubik. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, langkah selanjutnya akan kita cari volume kerucut 2, di mana panjang jari-jari alas dari kerucut 2 ini adalah 7 cm dan tinggi dari kerucut 2 ini adalah 7,5 cm. Nah, untuk menghitung volume dari kerucut 2 ini akan kita gunakan rumus sebagai berikut. Volume kerucut 2 sama dengan 1/3 dikali Pi R2 pangkat 2 dikali T2.
Nah, di mana R2 itu sama dengan 7 cm dan T2 sama dengan 7,5 cm. Maka volume kerucut 2 sama dengan 1/3 dikali dengan Pi, yaitu dikali dengan 22/7, kemudian dikali dengan R2 pangkat 2, yaitu dikali dengan 7 cm dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan T2, yaitu dikali dengan 7,5 cm. Nah, hasil dari 1/3 dikali dengan 22/7 adalah 22/21. Kemudian dikali dengan 7 cm dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 49 cm persegi. Kemudian dikali dengan 7,5 cm. Nah, perhatikan untuk 49 cm persegi dan 21 ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan ini dengan 7. Maka 49 cm persegi kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 7 cm persegi. Kemudian untuk 21 ini kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 3. Sehingga didapat volume kerucut 2 sama dengan 22/3 dikali 7 cm persegi dikali 7,5 cm. Nah, selanjutnya hasil dari 22 dikali 7 cm persegi kemudian dikali dengan 7,5 cm adalah 1155 cm kubik. Kemudian per 3. Nah, hasil dari 1155 cm kubik dibagi dengan 3 adalah 385 cm kubik. Maka didapat bahwa volume kerucut 2 adalah 385 cm kubik. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat hasil bahwa volume kerucut 1 itu sama dengan 10.395 cm kubik dan volume kerucut 2 sama dengan 385 cm kubik. Maka langkah terakhir tinggal kita hitung volume kerucut terpancung di samping ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung volume kerucut terpancung pada gambar di samping ini adalah volume sama dengan volume kerucut 1 dikurang dengan volume kerucut 2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari volume kerucut 1 dan volume kerucut 2 ke dalam rumus ini. Maka volume sama dengan volume kerucut 1 yaitu 10.395 cm kubik dikurang dengan volume kerucut 2 yaitu 385 cm kubik. Nah, hasil dari 10.395 cm kubik dikurang dengan 385 cm kubik adalah 10.010 cm kubik. Maka didapat volume sama dengan 10.010 cm kubik. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa volume kerucut terpancung pada gambar di samping ini adalah 10.010 cm kubik. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bagaimana cara menentukan volume dari sebuah kerucut terpancung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.